Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Mengejutkan. Tiba-tiba Erick Thohir bilang gini soal pemain jelang timnas Indonesia versus Australia. Shin Tae-yong bikin pernyataan kelas begini usai kedatangan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kadek Ariel janjikan HL ini usai timnas Indonesia U20 babak belur di turnamen Seoul Cup 2024. Gak biasanya begini. Tiba-tiba Erick Thohir bilang gini soal pemain jelang timnas Indonesia versus Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti stamina para pemain timnas Indonesia jelang melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September. Erick melihat stamina pada pemain timnas Indonesia kurang maksimal di babak kedua saat melawan Arab Saudi di Jeddah, Jumat 6 September, dini hari WIB. Pada paruh pertama kita bermain sangat baik meski kecolongan gol di ujung babak. Namun, babak kedua stamina mulai turun. Ujar Erick di Jakarta, Jumat 6 September. Dikutip dari Antara. Erick mengatakan stamina kurang maksimal bisa dikarenakan minimnya menit bermain di liga. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan kondisi tersebut yang menjadi alasan PSSSI menerapkan regulasi wajib bagi setiap klub Liga 1 untuk menurunkan pemain berlabel tim nasional di setiap pertandingan. PSSSI dikatakan Erick selalu memantau dan memperhatikan menit bermain para pemain timnas melalui Badan Tim Nasional (BTN). Bukan cuma di Indonesia, BTN juga melakukan pengawasan pemain yang berkarir di luar negeri. Badan Tim Nasional itu memperhatikan juga pemain timnas kita di luar negeri bermain atau tidak. Saya selalu bilang, Badan Timnas itu jangan cuma mengurus administrasi, ucap Erick. Timnas Indonesia selanjutnya akan menjamu Australia di Stadion Utama GBK. Hasil imbang melawan Arab Saudi menjadi modal berharga bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk bisa meraih kemenangan di Jakarta. Terlebih Australia juga sedang dalam kondisi yang tidak bagus setelah dikalahkan Bahrain 0-1 di kandang sendiri pada laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menegaskan timnya bakal terus memberikan kejutan untuk sepak bola Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia baru saja meraih hasil luar biasa dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Sebelum laga, banyak yang memperkirakan bahwa Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Namun, tim asuhan Roberto Mancini gagal memanfaatkan semua keunggulan yang ada. Hasil seri melawan Arab Saudi rupanya membuat kepercayaan diri Shin Tae-yong meningkat. Pelatih asal Korea Utara itu bahkan mengakui timnas Indonesia kini menjadi ancaman baru di Asia. Shin Tae-yong juga menyebut skuad Garuda akan terus menghadirkan kejutan. Saya punya kepercayaan yang tinggi terhadap para pemain saya di tim. Kami punya tujuan yang jelas di turnamen kali ini, sehingga saya tetap memotivasi para pemain kami dan tim untuk bisa meraih tujuan kami. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti dahulu, kita adalah kuda hitam baru di level Asia, sehingga kami akan memperlihatkan banyak kejutan di level Asia dalam beberapa tahun ke depan, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 poin dari Arab Saudi mengantarkan timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat grup C. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Jepang dengan raihan 3 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat kedua dengan raihan poin sama. Sedangkan peringkat ketiga dihuni oleh Arab Saudi dengan 1 poin. Timnas Indonesia bakal menjalani laga kedua melawan Australia. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Bila mampu meraih kemenangan, timnas Indonesia berkesempatan mengamankan puncak grup C.
Kadek Arel Priyatna mengatakan laga-laga skuadnya di Korea Selatan pada turnamen Seoul menjadi evaluasi untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kami belum maksimal, jadi harus terus bekerja keras untuk kualifikasi itu, ujar Kadek di Jakarta, Sabtu. Bek tengah berusia 19 tahun itu pun meminta rekan-rekannya untuk fokus menatap kualifikasi tersebut. Menurut Kadek, salah satu yang perlu dibiasakan oleh skuadnya adalah berlaga di selang waktu yang berdekatan. Ketika mengikuti Seoul Earth on Ice Cup 2024, Timnas U20 Indonesia berlaga pada Rabu 28 Agustus kontra Argentina, lalu Jumat 30 Agustus versus Thailand, dan Minggu 1 September menghadapi Korea Selatan. Hasilnya Indonesia menang 2-1 atas Argentina, kalah 0-2 dari Thailand, dan tunduk 0-3 dari Korea Selatan. Saya rasa kami sedikit kelelahan karena waktu pemulihan sangat sedikit, kata Kadek. Nantinya, di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar di Jakarta pada akhir September 2024, Indonesia juga akan melewati jadwal padat karena jarak antar pertandingan hanya 1 hari. Indonesia awalnya bersua Maladewa pada Rabu 25 September, lalu Timor Timur pada Jumat 27 September, dan terakhir Yaman pada Minggu 29 September. Tim Garuda Muda dapat lolos langsung ke Piala Asia U20 2025 jika menjadi juara grup F. Jika tidak berhasil menjadi pemuncak klasemen, Indonesia harus masuk menjadi salah satu tim dari 5 peringkat 2 terbaik. Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari. Terakhir kali Indonesia berpartisipasi di turnamen itu adalah pada tahun 2023, di mana skuad muda Garuda gagal lolos dari fase grup. Total, sudah 18 kali Indonesia mengikuti Piala Asia U20 itu.